Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Resti Febria, STP MP, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Lola Apriani dengan NIM 21231018, dan rekan saya Safira Harana dengan NIM 21231094. Pada video pembelajaran kali ini, kami berkesempatan untuk membahas materi tentang bioteknologi. Adapun submateri dari pembelajaran kali ini yaitu pengertian dari bioteknologi, pengembangan bioteknologi, dan aplikasi dari bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Nah, secara etimologi, bioteknologi tersusun dari 3 kata dalam bahasa Latin, yang terdiri dari kata bios yang berarti hidup, tekno yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Di mana bioteknologi merupakan ilmu penerapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari memanfaatkan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Istilah bioteknologi ini pertama kali digunakan oleh seorang insinyur dari Hungaria bernama Karl Erecki pada tahun 1919. Nah, rekayasa genetika atau sering juga dikaitkan dengan bioteknologi, di mana rekayasa genetika merupakan produser dasar dalam menghasilkan suatu produk bioteknologi dengan dilakukannya modifikasi dari makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan dari bioteknologi. Awalnya dimulai sekitar tahun 8000 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi dengan dilakukannya praktek pengembangbiakan selektif atau seleksi artifisial untuk meningkatkan kualitas ternak. Seiring perkembangannya, pada tahun 4000 sebelum Masehi, perkembangan bioteknologi semakin maju setelah bangsa Cina mampu membuat produk fermentasi susu seperti yogurt. Pada tahun 1980-an, bioteknologi dicirikan oleh tekno DNA rekombinan dengan model prakariotnya yaitu E. coli digunakan untuk memproduksi insulin dan obat lainnya dalam bentuk manusia. Nah, perkembangan selanjutnya, pada masa sekarang, bioteknologi sangat berkembang pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangbiakan sel induk, cloning, dan lainnya. Bioteknologi ini sudah dimanfaatkan di berbagai bidang ilmu, baik itu bidang pangan, kesehatan, peternakan, pertanian, dan bidang-bidang lainnya.
Aplikasi dari bioteknologi ini terdiri dari dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi ini juga dikenal sebagai bioteknologi tradisional, di mana bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk dengan proses yang sederhana yang dikenal juga dengan fermentasi. Yang kedua yaitu bioteknologi modern, adalah teknik bioteknologi untuk memanipulasi materi genik dan fungi sel di luar batas normal. Bioteknologi modern ini lebih canggih daripada bioteknologi konvensional dan memerlukan pengembangan yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya yaitu contoh bioteknologi konvensional, di mana aplikasi dari bioteknologi konvensional ini dimanfaatkan pada bidang pangan, yaitu barang atau hasil dari produksinya yaitu berupa kecap atau Aspergillus wenti. Selanjutnya itu ada tempe atau Rhizopus slotoniferus. 3 ada tape, Saccharomyces cerevisiae. 4 ada keju, 5 ada yogurt, dan contoh-contoh lainnya. Kedua yaitu di bidang pertanian. Pada bidang pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk berupa pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu aplikasi dari bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dimanfaatkan juga pada bidang pangan dengan produk atau hasilnya yaitu berupa organisme transgenik, di mana hasil dari rekayasa genik pada tanaman ini dapat bertahan dari serangan hama dengan bibit tanaman yang beragam atau bervariasi diproses dari teknik kultur jaringan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan aplikasi bioteknologi modern pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu antibodi monokular, di mana antibodi ini sejenis dengan antibodi yang memproduksi dengan cara penggabungan fungi dua jenis sel yang sama atau berbeda. Yang kedua itu ada vaksin malaria dan vaksin-vaksin lainnya. Yang ketiga ada hormon insulin, di mana kerja dari hormon ini dapat mengubah sifat genetik bakteri E. coli dengan menyisipkan DNA pengkode insulin dan plasmid bakteri sehingga bakteri tersebut dapat menghasilkan insulin. Contoh lainnya itu bayi tabung, di mana hasil fertilisasi secara in vitro dengan ovum dan sperma dipertemukan dalam suatu wadah sehingga menghasilkan suatu pembuahan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan atau aplikasi bioteknologi modern pada bidang peternakan. Produk atau hasil pada bidang peternakan yaitu berupa hormon BST, hewan transgenik, dan domba doli. Baiklah, pada kesempatan kali ini, hanya itulah yang dapat kami sampaikan tentang materi bioteknologi. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.